Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah pesawat 3 dimensi yang dapat berinteraksi dengan objek. Di sini terdapat beberapa include dan yang kami gunakan adalah math, stdoh, gl, dan glut, dan define p. Dan bisa dilihat terdapat void reshape, yaitu tujuannya agar saat di run, posisi objek di dalam window tidak bergerak saat window dipindah-pindah, seperti ini. Ya, berikutnya ada orient me, yaitu tujuannya untuk melakukan panning dalam segi penglihatan. Ibarat pada kamera, maka saat dilakukan panning itu menggunakan void orient me. Dan untuk void move flat itu adalah untuk maju mundurnya kamera, sehingga kamera bisa zoom in atau zoom out, bisa zoom in ke arah Z dan zoom out, dan bisa bergerak-gerak seperti ini. Dan untuk orient me adalah seperti ini, bisa lihat ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya ada void bg. Di sini fungsinya adalah untuk membentuk langit dan backgroundnya, di mana kami menggunakan warna biru seperti pada gambar berikut. Berikutnya terdapat void pesawat, di mana di sini kami membentuk pesawat, dan saat pembuatan kami bagi-bagi atas beberapa bagian, yaitu bodi pesawat, pintu, kaca, ekor belakang, lalu sayap kanan dan sayap kiri. Dan kami buat warnanya menjadi warna coklat seperti berikut ini, dengan beberapa variasi warna di bagian sayap dan pintunya. Selanjutnya ada objek, di mana objek di sini adalah yang warna hijau, dan yang warna hijau ini berupa objek pipa atau tower, dibentuk sedemikian rupa. Selain itu, kami juga membuat objek awan. Dan objek awan ini seperti yang ada pada gambar, warna putih di bagian atas. Lalu terdapat display, di mana display ini menampilkan segala objek yang ada di project ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Bagus Sajiwo. Setelah ini saya akan menjelaskan bagaimana objek ini bergerak, yaitu objek pesawat, dan nantinya akan berinteraksi dengan objek-objek seperti tower dan juga awan. Nah, untuk pesawat kita menggunakan GL translated dengan tambahan variabel yaitu hold and var. Hold and var ini adalah gerakan horizontal dan vertikal. Variabel ini didapat dari void keyboard. Berikut adalah void keyboard. Nah, untuk vertikal ini akan bergerak ke atas maupun ke bawah, dan untuk horizontal dapat bergerak ke kiri ke kanan ataupun bisa disebut dengan maju dan mundur. Lalu ini ada W, S, A, dan D. Nah, untuk W ini untuk bergerak ke atas, dan S untuk bergerak ke bawah, A untuk bergerak maju atau ke kiri, dan D untuk bergerak kanan atau mundur. Nah, ini untuk fungsi-fungsi umumnya seperti press key, release key. Tadi ada void display. Void display ini menaruh gambar objek dan juga gambar background. Lalu untuk lighting ada void lighting, dan untuk mainnya seperti ini.
menggunakan window size-nya dengan default seperti ini, 640 kali 480. Dan untuk ini terdapat keyboard yang tadi void, ada void keyboard untuk menggerakkan objeknya yaitu pesawat. Setelah ini langsung saja untuk di run. Tampilan awal akan seperti ini, dan di sini kita dapat menggerakkan pesawat. Pertama menggunakan A, lalu untuk mundur lagi menggunakan D. Jika ingin ke bawah menggunakan S, tapi di sini tidak bisa karena sudah ada batasnya. Bisa naik ke atas lalu turun lagi. Untuk A kita coba, dan ini sudah di depan objek tower. Kita coba A, tidak bisa karena terdapat tower, sehingga interaksinya yaitu jika pesawat mengenai tower maka pesawat tidak bisa bergerak maju ataupun mundur. Lalu setelah ini kita coba naik ke atas. Setelah di atas ini kita coba majukan, masih tidak bisa. Setelah kita coba seperti ini, kita coba naikkan menggunakan W. Nah, ini sudah tidak bisa dihalangi oleh tower. Kita bisa majukan menggunakan A. Kita coba turunkan menggunakan S, tidak bisa karena masih terdapat tower. Lalu kita majukan. Di sini terdapat awan, akan kita coba apakah kita bisa memajukan saat awan di depan kita. Untuk case ini bisa karena untuk di dunia nyata awan bisa dilewati oleh pesawat. Lalu untuk turun kita coba pakai S, kita coba pakai S lagi. Sekarang kita coba mundur menggunakan D, masih tidak bisa karena di belakang terdapat objek tower. Kita naikkan lagi, kita pencet D, masih tidak bisa karena masih terdapat tower juga. Kita naikkan lagi, kita mundur, dan sekarang baru bisa. Nah, untuk sistematis seperti ini bisa diterapkan dari void keyboard. Di sini masih terdapat WSAD. W ini tidak ada ketentuan umum karena memang saat kita buat desainnya tidak ada interaksi objek saat kita naik ke atas. Untuk S kita menggunakan var 0 ini itu untuk agar tidak bisa diturunkan ke bawah seperti ini. Terdapat biru-biru kan di sini, biru-biru yang background yang biru tua. Kita pencet S, tidak bisa karena memang sudah batasannya di var 0. Dan untuk A ini terdapat min 2 dan min 3. Artinya pada posisi atau saat kita mengklik ini itu terdapat tower, dan sehingga kita memasangnya pada posisi min 2 dan min 3. Untuk var 0 dan var 1 itu untuk fungsional lainnya. Dan untuk D itu karena D dalam bergerak mundur atau ke kanan, kita membalikannya dengan posisi pertama min 3 dan posisi kedua min 2. Mungkin untuk fungsionalnya seperti itu. Setelah di run, terdapat dua jenis interaksi, yaitu jika terkena objek tidak dapat bergerak mengenainya, dan yang kedua jika terkena objek dalam bentuk interaksi dapat melewatinya. Yang melewatinya yaitu awan, dan yang tidak dapat dilewati yaitu tower. Sekian, terima kasih.